dimudahkan segala Amin, urusan amin. dan akhirat bil khusus Amin. malam hari ini Profesor Amin. Raden Edi M. Saputra beserta keluarganya. Amin. Allah mudahkan segalanya semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kita diajarkan guru agung kita untuk senantiasa mengajarkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbika. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Nah, dalam konteks ini, pengersa Abah memaknai huruf mim pada bulan Muharram dengan mahabbatullah. Mahabbatullah itu artinya mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Bagaimana cara mencintai Allah? Mungkin itu salah satunya tadi difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah memerintahkan kepada Rasul untuk mengatakan demikian, ikutilah aku. Nah, pengersa Abah di dalam kitabnya menjelaskan mencintai Allah itu yakni dengan mengikuti akhlak, ya, perbuatan, perintah dan sunnah-sunnah kekasihnya. Siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Fattabi'uni itu ikutilah aku itu yang mengikuti akhlaknya, ya, perbuatan-perbuatannya, perintah-perintahnya dan sunnah-sunnahnya. Nah, beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Mama atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagi umumnya, maka tinggalkanlah. Quran Surah Al-Ashr ayat 7. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Ahmad radhiyallahu anhu, "La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi min walidihi wan nasi ajmain." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu hingga aku lebih ia cintai dari anaknya, orang tuanya, dan manusia. Jadi untuk mencintai Allah itu, ya, kita harus mencintai kekasih Allah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kalau sudah cinta, maka kita akan menjadi hamba baginya. Syekh Ibnu Athaillah Skandari radhiyallahu anhu berkata, "Ma ahbabta say'an illa kuntalahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi abdan." Tidaklah kamu mencintai sesuatu melainkan kamu akan menjadi hamba baginya. Dan Allah tidak ingin kamu menghamba selain daripadanya. Masya Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka kita akan menjadi hamba Allah. Hamba Allah dalam arti yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Itu artinya, kalau kita, ruh
sudah cinta kepadanya, maka kita pasti akan taat, patuh, tunduk kepadanya. Nah, taat, patuh, tunduk inilah hakikat dari ubudiyah, ibadah. Sahabah menulis dalam kitab, Innal kolba idza ahabba syai'an, sesungguhnya bila hati sudah mencintai sesuatu, aqbala ilahi, maka ia akan menghadap kepadanya. Wa khodo'a lahu, tunduk kepadanya. Wa ata'ahu kulli ma yu'muruhu, taat kepada segala perintahnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Seorang pencinta akan menjadi seorang yang patuh di hadapan yang dicintainya. Kata pengesabah, wahadhi hakikatul ubudiyah, dan inilah hakikat dari penghambaan, al-khudu'u wa ta'atu, yakni ketundukan dan kepatuhan. Walaysa lil golbi ila jihadun wahidatun, dan hati tidak menghadap kecuali kepada satu arah saja. Walaysa lil insani illa qalbun wahidatun, dan manusia hanya memiliki satu hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi." Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Oleh karena itu, kalau kita cinta kepada Allah, maka cinta itu selayaknya hanyalah kepada Allah. Kalaupun kita ada rasa cinta kepada selain Allah, itu hanyalah manifestasi atau pancaran atau imbas atau anugerah dari rasa cinta kita kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu niktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Quran Surah Taubah ayat 24. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia ada seorang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Allah tidak meridhoi hambanya yang menjadi hamba bagi selain darinya. Bahkan Allah mengecam orang yang menjadi budak hawa nafsunya. Dalam firman-Nya Allah berfirman, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Maka kamu tidak mengambil pelajaran. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Quran Surah Al-Jasyah ayat 23. Ayat ini merupakan nas atau pengecaman terhadap orang yang mencintai hawa nafsunya dan menjadikan Tuhan kepada selain Allah. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu hubbillahi
hubbu zikrullah wa alamatu bugdillahi bugdu zikrullah. Tanda cinta kepada Allah itu adalah mencintai zikir kepada Allah, dan tanda benci kepada Allah itu benci kepada zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya." Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha idza ahabba abdan da'a Jibrila faqala. Bila Allah, ya, mencintai seorang hamba, dia menyeru kepada Jibril dan berfirman, Inni uhibbu fulana wa uhibbahu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Rasulullah SAW bersabda, Fayuhibbuhu Jibrilu. Maka Jibril pun payub payuhibbuhu Jibrilu, maka Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril menyeluruh di langit dan berkata, Innallah yuhibbu fulana fa uhibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia oleh kalian semua. Maka penduduk langit mencintainya. Rasulullah SAW bersabda, Summa yudau lahul qabulu fil ard. Kemudian disimpanlah baginya rasa penerimaan dari para penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, oleh karena itu kembali kepada doa munajat kita tadi, ya. Ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Meletakkan cinta kita hanya kepada Allah semata. Kalau belum bisa seperti itu, semoga dengan keberkahan pengurus Guru Agung, kita dipisahkan olehnya untuk mencintainya, mengenalnya, dan bersamanya selama-lamanya. Ilahi anta maksudi walidoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahilladzi faddolana ala kathirim min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikianlah khidmat ilmiah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Semoga kita senantiasa bisa mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, jalan tercepat, termudah untuk sampai kepada Allah, yaitu zikir kepada Allah, la ilaha illallah. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi